Hai, akhirnya kita bisa ketemu lagi tapi bukan di Metaverse ya. Welcome back to Remind. Oke, gimana kabarnya guys? Semoga sehat-sehat selalu ya. Soalnya banyak yang orang yang ku kenal itu udah banyak yang kena COVID, jadi semoga kalian sehat-sehat saja. Oh iya, jangan lupa untuk pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Itu sangat important. Kalau lihat berita, setiap hari ada aja kenaikan angka penderitaan COVID-19. Jadi ingat-ingat pas awal COVID, waktu itu APD masih langka, suasananya mencengkam, terus jauh beda main sekarang. Kalau sekarang APD sudah memadai, nggak sekacau waktu itu. Ngomongin APD, jadi penasaran nggak sih gimana waktu wabah-wabah zaman dulu orang-orang pakai APD tuh kayak gimana gitu loh. Bentuknya kayak gimana? Kan dulu udah pernah ada wabah tuh tahun abad 17. Nah, orang-orang itu APD-nya kayak gimana ya? Sebenarnya apa itu APD? Kalau aku baca di Wikipedia, APD atau alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Nah, terus kenapa penggunaan APD ini sangat penting? Karena APD dapat menurunkan resiko penularan penyakit infeksius ke tenaga medis. Maka APD ini kan ada tekniknya. Kalau teknik pemakaiannya benar, virus dan bakteri nggak bakal bisa nembus APD. Terus APD yang lengkap buat nanganin pasien penyakit menular itu terdiri dari apa aja? APD yang direkomendasikan saat menangani pasien tersangka kasus infeksi sangat menular terdiri dari masker bedah, gaun atau pakaian hazmat, sarung tangan, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung kepala, dan sepatu pelindung. Apa itu pakaian hazmat? Hazmat itu singkatan dari hazardous materials. Jadi pakaian ini akan melindungi orang yang memakainya dari material-material berbahaya. Nah, yang bikin penasaran itu APD zaman dulu tuh kayak gimana sih? Soalnya kan zaman dulu banyak wabah penyakit dan teknologi kedokteran belum secanggih sekarang. Dari hasil searching, ada artikel yang menceritakan bahwa awal tahun 1600-an ada sebuah lukisan yang menunjukkan penggali kubur mendekati mayat yang terkena wabah hanya dengan menutup mulut dan hidungnya pakai sapu tangan. Kemudian, pada abad ke-17, dokter-dokter di Venesia memakai kostum yang ikonik pada masa itu, lengkap dengan topeng paruh. Mereka meyakini bahwa hal itu adalah salah satu cara untuk melindungi diri dari wabah pes. Selanjutnya ada seorang dokter Perancis, Charles Delorme, yang menampilkan mantel kulit panjang dengan paruh berisi bawang putih dan rue. Rue itu semacam tanaman rempah. Setelan ini dikenal sebagai setelan hazmat permanen, tapi sayangnya malah memperburuk keadaan. Bukannya terhindar dari virus penyakit, setelan hazmat permanen ini malah menjadi vektor penyakit karena nggak ada protokol pembersihan dan desinfektan. Nah, desainnya ini tuh keren banget maksudnya. It looks so fancy actually. Fancy tapi serem. Keren tapi serem. Okay, this looks a bit creepy tapi it's actually pretty cool. Maskernya itu sangat iconic. It's very iconic to black doctors like this. It's very fancy looking. And also it's very scary. Bayangin aja kalau kalian lagi sakit, jangan sampai ya tiba-tiba yang datang bukannya orang yang pakai APD yang warnanya putih terang gitu, tapi malah orang yang pakai jubah, orang yang pakai topeng burung dan pakai topi fedora warnanya hitam semua. Itu pasti mengerikan. Pada tahun 1910, wabah Manchuria merebak. Saat itu, Dr. Wu Linteh memiliki teori bahwa wabah itu menyebar di udara seperti flu. Dr. Wu Linteh mengharuskan agar semua dokter, perawat, dan staf pemakaman memakai topeng kasa sederhana yang dirancangnya. Itu adalah masker pertama yang dirancang untuk digunakan selama epidemi. Saat pandemi flu Spanyol mewabah di tahun 1918, orang-orang sudah terbiasa pakai masker. Kemudian memasuki abad ke-20, sektor kimia dan nuklir mengembangkan pakaian hazmat modern dengan versi medis yang mulai digunakan secara luas selama wabah Ebola pada tahun 90-an. Pakaian hazmat ini sudah lebih praktis, warnanya terang dan terlihat modern. Protokol kesehatannya juga diatur. Pakaian hazmat ini hanya bisa sekali pakai saja kemudian dibuang, sehingga tidak menimbulkan faktor penyakit.
Anyway, walaupun oh my god. Anyway, walaupun APD zaman dulu kelihatan menyeramkan, ternyata banyak yang tertarik untuk membuat desain APD tersebut sebagai kostum Halloween ya. A lot of people use it for Halloween. Kalian bisa cek di toko-toko online, desainnya macam-macam tapi pasti orang udah ngeh gitu kalau itu tuh Black Doctor, itu tuh ada ikonik banget. Ada yang minat beli? Aku sih enggak ya, I don't think I'm gonna buy it. Aku skip dulu dah. So that's it, a glimpse of sejarah APD. Thanks for watching, stay home, stay safe, and wash your hands. Ingat, sangat important. Dan jangan sampai kita didatengin Black Doctor. So, see you on the next Remind. 今まで通りしなそうピーナッツのビタステ甘くて苦くて目が回りそうです七瀬を目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel 少女連鎖になってリフレクション